Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mayang Putri Dania dari kelas 01 SAKP 005 dengan NIM 2210110508, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kantor Manajemen dan Bisnis, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep dan sistem perekonomian. Yang pertama, definisi. Menurut Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak. Yang kedua, sistem adalah perangkap unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, menurut KBBI. Jadi, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ciri sebuah sistem menurut Suroso. Yang pertama, bersifat terbuka dalam arti bisa berinteraksi antara lain dengan lingkungannya. Yang kedua, setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Yang ketiga, setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Yang selanjutnya yaitu fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi bisa dijadikan alat untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih baik. Sistem ekonomi juga berguna untuk mengelompokkan seluruh masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi bisa berguna untuk membagi hasil produksi yang lebih teratur, dan sistem ekonomi dapat mewujudkan mekanisme ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, peran sistem ekonomi. Yang pertama, menjaga aktivitas produksi yang lebih teratur, menjadi pusat penukaran barang dan jasa, aktivitas ekonomi akan lebih stabil, dan mengurangi adanya masalah ekonomi. Selanjutnya, unsur sistem ekonomi. Unsur sistem ekonomi ada 3, yaitu unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada pelaku-pelaku ekonomi, seperti konsumen, produsen, buruh, investor, pejabat-pejabat terkait. Yang ketiga ada lingkungan atau berbagai sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kapital atau permodalan, dan sumber daya teknologi. Ada 3 sistem perekonomian yang diberlakukan di dunia. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi sosialisme. Cirinya yaitu lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap satu-satunya kenalan sosial, sedang individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak pribadi individu dalam sistem sosialis. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset yang dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme. Pola produksi atau aset yang dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme. Kelemahan dari ekonomi sosialisme adalah yang pertama, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Yang kedua, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. Yang ketiga, tidak ada insentif untuk bekerja keras. Dan yang terakhir, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis. Cirinya, pengakuan atas hak pribadi. Maksudnya, pemilikan alat produksi di tangan individu, sehingga individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno, yang disebut hedonisme. Kelebihan ekonomi kapitalisme adalah lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. Kreativitas masyarakat tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya. Terakhir, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan dari sistem kapitalisme adalah tidak ada persaingan sempurna. Yang ada hanya persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua, sistem gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien karena adanya faktor eksternalitas, tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme yaitu adanya spesialisasi, adanya produksi massal, adanya perusahaan berskala besar, dan adanya perkembangan penelitian. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran.
Cirinya adalah kedua pelaku ekonomi hidup berdampingan. Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan swasta dan sebagian lagi dikelola oleh negara. Interaksi ekonomi terjadi di pasar, tapi di sana-sini ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan. Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, tapi gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu menghindari adanya monopoli, menghindari dominasi kekuasaan pemerintah, adanya kebebasan berusaha yang dapat mendorong kreativitas individu. Kelemahannya, sulit menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta, dan peranan pemerintah lebih berat daripada peranan swasta. Sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia lebih dekat dengan sistem ekonomi campuran. Dasar hukum campur tangan pemerintah dalam penemuan yaitu amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, 34, dan 27 ayat 2, sistem ekonomi Indonesia menurut Emil Salim sebaiknya mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23, 27, 33, dan 34. Landasan filosofis yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional adalah GBHN. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep dan sistem perekonomian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.